Alhamdulillah senang ya Bu ya. Hari ini kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih ciri-ciri orang yang sudah dapat hidayah? Apa sih tanda-tandanya? Nih, Bunda mau tahu nggak? Saya juga baru tahu. Dikasih tahu ya pemirsa Islam Tindak yang dirahmati Allah. Jadi orang itu sudah mendapat hidayah, pasti ciri-cirinya pertama adalah orang itu jadi lebih gampang menjalankan ketaatan. Dulu Bunda pernah nggak ngerasain, ayahanda juga ya semua guru-guruku, pernah nggak kita ngerasain yang namanya sholat isya itu males banget deh. Males semales-malesnya. Ketika sudah dapat hidayah nih, ketika kita tidur belum sholat isya, pasti yang namanya mau tidur tuh getak letuk. Ini kenapa sih nggak bisa tidur ya pemirsa? Ini kenapa kok gelisah banget sih? Biasanya aku kalau tidur tuh nyenyak banget. Ternyata oh iya ya aku belum sholat isya. Setelah kita sholat isya, baru tuh kita nyenyak. Itulah tanda orang mendapatkan hidayah. Dia tuh akan gelisah ketika dia tidak bisa menjalankan ibadah. Bahkan ketika kita itu dalam keadaan suci, cuma ibadah kita kerjain. Sholat sunnah, sholat wajib. Ketika kita datang bulan, males itu kita ya. Mulanya kembali, males gak kira-kira? Males gak kadang-kadang? Tapi kalau orang sudah mendapatkan hidayah, mau yang namanya tanggal yang tua atau tanggal muda, tetap semangat. Maka ciri orang mendapatkan hidayah adalah tetap dalam keadaan happy, dan happy. Bahagia gak Bu hari ini? Bahagia gak? Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pemirsa Islam yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan hidayah. Dulu nih kalau ngedenger orang ngaji kita sebel. Apaan sih ngaji udah jelek begitu suaranya. Kan suka begitu tuh. Dulu kalau kita belum dapat hidayah. Tapi ketika dapat hidayah, ketika menghadapi, bahkan mendengar nama-nama Allah, kita tambah cinta. Baru juga nggak dengar, auzubillahiminasyaitonirrojim. Oh langsung merinding. Apalagi kalau yang baca adalah guru kita Ustadz Syam. Masya Allah, baru tahu kita tuh ya Allah, gimana ya punya mantu kayak begitu. Kapan ya punya mantu seperti itu? Jadi Kan Bunda gitu ya? setuju sama Bunda anaknya. setuju sama anaknya, Bunda. Iya. Gimana ya? Salah ngomong kan? Ini kan salah ngomong kan? Ya kan. Jadi pemirsa Islam ya, jadi yang namanya kita mendengarkan ayat Allah sudah rindu, sudah kangen. Bahkan Ramadan baru 15 hari ini kita merasa sedih. Kita merasa sedih Bang, kenapa? Bisakah kita mendapatkan Ramadan berikutnya? Itu orang dapat hidayah. Coba kalau orang dapat hidayah. Lama amat sih nih. Kapan lebaran sih nih? Belum beli baju, belum beli ini. Yang dipikirin duniawi. Na'udzubillahimin. Tapi kalau orang dapat hidayah, iza tuliyat ayatihi, jika dibacakan ayat Allah, maka bergetarlah hatinya, tambah cinta. Pokoknya tuh beda banget deh dulu sama sekarang. Karena kita sudah hijrah, sudah dapat hidayah. Dan yang ketiga, dia rajin menghadiri majelis ilmu. Di mana aja tuh yang namanya jauh dekat, dia terobos. Coba kalau orang gak dapat hidayah, yang namanya dekat aja dibilang jauh. Gak enak ngaji di situ. Apaan tuh? Gak enak gak level, gak ini. Dulu begitu. Tapi ketika sudah dapat hidayah subhanallah, pemirsa, kita cari itu namanya taklim di mana-mana. Siapapun gurunya, yang penting dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak pilih kasih terhadap siapapun. Karena apa? Setiap orang pasti memiliki ciri dalam menyampaikan ilmu-ilmunya. Amin. Jadi Masya gak pilih Allah. kasih dia. Nggak pilih kasih. Jadi itu ciri-cirinya tuh ada berasa nih mungkin semuanya ngerasain nih Bu ya. Iya. Yang gak di pesantren mau sholat subuh tadinya berat banget ya Bu. Terus ternyata alarm sekarang bangun. Bener gak ngerasain gak? Sholat Ngerasain isya nggak? tadi kata Bunda ya. Bunda Iya, gitu juga ya. betul, Mau sholat begitu. isya berat banget. Udah tidur aja dulu ya kan gak pernah mikirin. Bodo Sekarang amat, kalau gak gitu. sholat isya gak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Bunda jazakillah khair, makasih banyak Waalaikumsalam. ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jadi buat semua yang udah mendapatkan hidayah dipertahankan. Kalau bisa dikejar terus supaya lebih hebat lagi. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan ada kisah inspiratif ini yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan. Dalam tulisan Air Mata Wanita yang Bertaubat karya Majdi Asy-Syahawi diceritakan tentang seorang wanita yang menceritakan kisahnya. Saya terlahir daripada keluarga yang taat beribadah. Ayah saya bahkan seorang imam di masjid. Kemudian ibu saya adalah ibu yang sangat solehah. Saudara-saudara saya melalui bulan Ramadan dengan mereka qiyamul lail setiap malam. Bahkan hari-hari mereka diisi dengan bacaan Al-Quran yang sangat banyak. Tapi sangat berbeda dengan saya, kata wanita itu.
Jauh berbeda dengan saya yang mungkin karena pergaulan, saya bergaul dengan teman-teman yang setiap malam hanya mengajak saya ke klub malam. Setiap malam hanya mengajak saya menghabiskan waktu saya dengan perbuatan yang sia-sia. Tidak seperti dengan keluarga saya. Tapi saya menikmati itu semua. Saya menikmati itu semua dan saya sangat pandai berakting di hadapan keluarga saya. Ketika keluarga saya bertanya gimana sekarang, alhamdulillah ibadah saya lancar, puasa saya lancar, baca Quran saya lancar, tarawih saya lancar. Tapi sesungguhnya saya tidak melakukan itu semua hingga pada suatu malam ketika saya berkumpul bersama dengan teman-teman saya melihat ada jenazah yang lewat, diantarkan seorang jenazah. Ketika melihat jenazah tersebut entah mengapa pandangan saya tidak mampu menjauh daripada jenazah yang lewat ini. Bersama dengan pengantar jenazah itu ku ikuti jenazah itu dengan teman-teman saya menarik saya jangan ikut, jangan ikut, jangan ikut. Teman-teman saya berusaha untuk menahan saya jangan ikut, jangan ikut. Tapi saya tetap mengikuti jenazah yang lewat ini. Mengantarnya bersama para pengantar yang mengantar jenazah tersebut. Ku ikuti tersebut. Jenazah tersebut sampai akhirnya jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Ketika masuk ke dalam liang lahatnya semua pengantar pun pulang. Aku pun ikut pulang. Namun apa yang terjadi? Tak mampu kuraih tangan pengantar yang lainnya. Aku terasa seperti masuk ke sebuah ruangan kecil. Dan ada suara yang memperdengarkan bahwasanya dia mengatakan ini adalah ruanganmu. Dan ini adalah tempat peristirahatanmu yang terakhir. Selamat datang di duniamu yang sekarang. Kamu sudah meninggal dunia. Ku dengar suara tersebut dan aku berteriak, tidak, aku belum meninggal dunia. Tidak mungkin aku meninggal dunia. Aku masih sehat walafiat. Aku tadi masih party bersama teman-temanku. Aku tadi siang masih bertemu dengan ayahku. Aku tadi pagi masih bertemu dengan ibuku. Mana mungkin sekarang aku meninggal dunia. Tidak, aku tidak meninggal dunia. Dan ku dengar suara keras itu kembali menghantam diriku mengatakan, no, yang namanya usia tetap usia, yang namanya ajal tetap ajal. Ketika ajalmu sudah datang, engkau sudah meninggal dunia dan sekarang waktunya engkau meninggal dunia. Aku menangis ketakutan, terasa terhimpit, terasa sempit, terasa menyeramkan hingga ku dengarkan ada sebuah ayat yang dibacakan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah wa ma nazala minal haqq. Surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah. Semakin ku dengarkan ayat itu dibacakan, semakin ku menangis. Hingga akhirnya aku terbangun dan aku rasakan suara tersebut adalah suara daripada imam subuh di samping rumahku. Aku hanya bermimpi ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku hanya bermimpi meninggal dunia ya Allah. Terima kasih engkau memberikanku kesempatan untuk hidup kembali. Ku dengar ayat yang dibacakan ini berderai air mata. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belum sampaikah waktunya? Belum tibakah waktunya seorang beriman untuk tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari bermuhasabah. Berapa banyak di antara kita yang berpuasa tapi tidak ada kekhusyuan dalam hatinya? Hanya puasa saja. Berapa banyak di antara kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran tidak ada rasanya. Berapa banyak di antara kita sholat tarawih tidak ada rasanya. Sujud dalam sujud tidak ada rasanya. Duduk di antara dua sujud tidak ada rasanya. Membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira tidak ada rasanya. Karena kita tahu kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Sungguh yang aku takutkan bukan hambaku atau umatku tidak sholat. Bukan. Bukan umatku tidak puasa, bukan umatku tidak mau bersedekah, bukan umatku tidak mau berinfak. Tapi umatku yang pertama kali dicabut dalam dirinya adalah orang beriman akan dicabut rasa khusyuk dalam dirinya. Berapa kali kita baca Quran dan berapa kali kita menangis membaca ayat tersebut. Berapa kali kita menangis dalam sholat kita. Mungkin kekhusyuan ini mulai sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah. Sehingga diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah waktunya untuk kita kembali khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam Mas atas Fadli. kisahnya. Ya Allah luar biasa ya. Ini pelajaran buat kita semuanya nih. Kita bicara masalah tentang ajal nggak ada yang tahu. Nah sekarang kalau kita udah dapat hidayah, sekarang waktunya kita belajar lagi untuk khusyuk kepada Allah. Sholat kita, bacaan Quran kita dan lain-lain. Ini mudah-mudahan nih buat semua pelajaran buat saya juga ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi jadi ilmu yang bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Aduh ya habis dengar kayak gitu deg-degan ya Bu ya. Takut gak Bu?
Takut mati Bu? Takut, bener takut mati? Kalau dia cabut sekarang udah siap belum? Belum ya Bu, jangan ya? Jangan. Jangan, ini Masya Belum. Allah. Coba saya mau kasih kesempatan lagi deh sama bintang tamu kita. Cynthia, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada, Apa tuh? Pak Ustadz, ada tidak amalan atau doa untuk mempertahankan kemantapan hati dan untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi minta amalan-amalan dan doa agar diberikan kemantapan hati serta Betul. bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja kita minta jawaban dari guru kita ya. Abi Maki punten waktunya silakan. Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan di sini, Amin ya seperti ini juga kelak Allah Allah. kumpulkan Amin ya kita di Rabbal surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, amalan apa ya dan doa apa yang ada yang harus kita terus lantunkan dalam setiap waktu. Bismillah. Punten. Pertama, amalan apa yang harus kita lakukan agar kita terjaga tidak hilang daripada hidayah yang kita miliki. Pastinya adalah ingat setiap ada keinginan untuk melakukan satu maksiat. Karena apa? Hidayah ini akan semakin menjauh terkikis ketika amalan-amalan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan kebiasaan yang kita lakukan. Jangan sampai kita ini meremehkan terhadap kekeliruan atau dosa. Ada nasihat orang-orang sufi zaman dulu ini. Dia selalu membawa semacam kayu api atau korek api dia bawa. Ketika ditanya, buat apa kamu bawa-bawa kayu api ini? Korek api buat apa dia bawa? Dia bilang, matan saya, kalau ingin melakukan maksiat tinggal nyalakan kayu itu atau korek itu. Lalu saya pandang, saya pegang, kalau panas akan berpikir apalagi api neraka. Ya selalu mengatakan demikian. Kalau ada apa, nyalakan apinya. Setelah itu apa? Dia masih panas. Kalau saya katanya sudah tidak mempan dengan api, saya akan bisa melakukan apa yang saya mau. Tapi ini saya tidak mau, maka punten. Yang pertama kali yang menjadikan hidayah ini semakin jauh dari kita, apa? Maksiat. Mata gampang maksiat, telinga gampang maksiat, lidah gampang maksiat. Itulah yang ada. Maka kalimat yang terindah, apa doa yang harus dilakukan? Lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada ajarkan oleh para nabi. Bahkan kita pun harus membacanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sering kita baca, tapi kalau kenyataannya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut, jangan kau koyak-koyak hidayah yang kau berikan kepada kami. Jadi kita mendapatkan hidayah, kenikmatan khusyuk salat, kenikmatan berhijab, kenikmatan baca Quran. Punten, jangan dikira sedang mendapatkan kenikmatan, setan tidak menggoda. Setan akan datang. Maka Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau cabut nikmat hidayah ini. Nikmat salat saya jangan kau cabut. Nikmat saum saya jangan kau cabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya apa? Wahab lana min ladunka rahmah. Artinya dengan kata-kata dan berikan kepada kami apa? Hidayah. Yang mana? Innaka antal wahhab. Artinya wahhab itu adalah yang maha memberi tanpa harus dibalas. Itu wahhab. Kalau seseorang memberi, insya Allah mungkin dalam hatinya paling tidak balasannya apa ya? Tidak minta balas, paling tidak pasti dia ingat saya karena saya pernah tolong. Nah, wahhab, Allah ini tidak. Terserah Allah kasih itu terserah kepada kita. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, jangan dilupakan doa tadi. Dan punten, yang ketiganya untuk menjaga daripada hidayah, baca Al-Quranul Karim setiap waktu, setiap saat. Bukankah Al-Quran mengatakan kata-katanya? Punten, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, lanjutkan, hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ini 3 loh Quran. Tidak hanya mengatakan, punten, hudal linnas. Hei, kamu ke sana jalannya menuju sorga. Itu kalimat hudal linnas. Wa bayyinatim minal huda. Ingat ya, di sana banyak kesulitan, di sana banyak godaan. Itu wa bayyinat. Bukan hanya sekedar ditunjukkan saja. Misalnya saya dari Cinere mau datang ke Trans TV ini, hanya ditunjukkan jalannya lewat situ, itu huda. Wa bayyinatin minal huda, dikatakan nanti sebelah sana ada ini, di kirinya ada belokannya ada sekian, di sananya ada rambu-rambu, di sana ada pompen, semua dikasih tahu. Hudal linasi, wa bayyinatin minal huda wal furqan, digambarkan kalau Anda ke sini nanti jeblosnya kemari, kalau Anda nanti belok kiri nggak sampai, malah Anda pergi ke sana. Itu lengkap sekali dalam Al-Qur'an. Maka mustahil kalau kita mencintai Al-Qur'an lalu hidayah lepas dalam jiwa ini. Masalahnya sudah berapakah kita sering membaca Quran?
Jadi punten, cara untuk menjaga hidayah yang ada, doa yang sampaikan, juga baca Quran jangan sampai ditinggalkan. Karena Masya ini Allah. adalah hidayah akan selalu menyirami kita. Paling nggak minimal nonton Islam itu indah lah setiap hari. Nah, itu istiqomah Karena paling kan. nggak satu ayat dibacain tuh Masya Quran Allah. insya Allah Allah. yubarik fiik. Jazakallah khair, makasih Alhamdulillah. banyak Wa Abi. iyyakum Ya Allah, Sami-sami. mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat semua jamaah yang ada di rumah nih ya, yang udah mengirimkan komentar di Instagram kita di @islamituindah_ttv. Nah insya Allah setelah ini nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita. Nah yuk yang udah kirim, yang belum kirim langsung sekarang dikirim ya. Kita akan segera kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.